Selamat pagi anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan video kali ini pembelajarannya pelayanan farmasi, babnya mengenai siklus akuntansi perusahaan dagang. Siklus akuntansi perusahaan dagang ini akan saya bagi 2 kali pertemuan karena berisi sebanyak 22 slide. Padahal keterbatasan video ini sekitar 11-12 slide. Maka itu saya bagi pertemuan ini menjadi 2 kali pertemuan. Anak-anakku sekalian, untuk kompetensi dasarnya menerapkan siklus akuntansi perusahaan dagang. Berikutnya, membuat siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama, menerapkan siklus, yaitu pembelajarannya diterapkan, faktor-faktornya apa saja, pembelajaran apa saja. Sedangkan yang keterampilannya Nana itu membuat siklus, nanti dibuatkan soal Pak Bambang, tapi tentunya siklus akuntansinya tidak serumit pada anak-anak AK maupun APK. Anak saya buatkan sedemikian sesederhana mungkin, asal kamu bisa membuat lajur sebuah perusahaan dagang, misalkan jurnal harian, neraca rugi laba, dan beberapa neraca lain. Anak-anakku sekalian, ini perlu saya sampaikan, untuk sebuah perusahaan dagang ini seperti ini dananya. Siklusnya sebenarnya bisa dilihat sendiri di situ. Kalian bisa dari awal yang mana, nanti dilihat masing-masing pada lembar per slide-nya. Ini model sebuah perusahaan dagang dalam bentuk siklus akuntansi. Berikutnya definisi. Siklus akuntansi adalah sebuah proses penyusunan suatu laporan keuangan yang harus bisa dipertanggungjawabkan, mulai dari prinsip-prinsip dan kaidah akuntansi, prosedur, metode, teknik pembelajaran, dan lingkup akuntansi. Anak Bambang nggak menjelaskan seperti apa itu akuntansi, seperti apa itu manajemen, tidak saya jabarkan secara detail, tapi mengacu pada sumber-sumber yang ada di ekonomi bisnis. Itu sebagai definisi siklusnya. Lalu ini tahapan siklus akuntansi. Tahapan bisa dilihat tahapannya, ada transaksi dan seterusnya, bisa dilihat. Lanjutnya anak, definisi ini perusahaan dagang. Kalau tadi definisi tentang siklusnya, sekarang perusahaan dagang adalah perusahaan yang bisnis utamanya membeli barang dari pemasok. Kalau di bidang obat-obatan ya PBF, menjual lagi dari apotek atau rumah sakit atau puskesmas ke konsumen. Kalau pada farmasi ya pasien. Tapi kamu ke toko atau misalnya jual bakso, ya ordernya dari kamu, dijual kamu melalui orang pelanggan bakso, tanpa mengubah wujud barang apapun. Kedua jenis bisnis ini membeli barang kebutuhan sehari dari pemasok dan jual kembali kepada konsumen, macam-macam, baik di minimarket, Indomaret, Alfamart, mall, toko-toko kelontong ada di tangga kamu, itu bisa dikatakan termasuk perusahaan dagang. Berikutnya tahapannya, ini ada beberapa catatan, menganalisis transaksi, membuat jurnal, buku besar, neraca saldo, pemindahan, jurnal, ini semua nanti dibuatkan soal sama Pak Bambang. Cuma ya sederhana ya, terkait dengan keperluan, misalnya oskadon, order berapa, dosnya berapa, peran berapa gitu ya. Lalu disesuaikan neraca saldonya, laporan ini biasanya laporan akhir bulan anak-anak. Ini anak biasanya apoteker atau asal apotekernya, anak-anak SMK kan ditugasi seperti ini. Cuma nyatet faktur itu dicatat dalam sehari itu, misalkan hari ini ada 7 faktur. Setelah menerima barang semua cocok, besok kalian akan memasukkan
jurnal, tanggal ini faktur dari mana, PBF mana, dicatat. Itu tugas kamu memang anak-anak. Ini SMK di kalau bekerja namanya bukan di pelayanan perajikan tapi di administrasinya. Identifikasi ini tadi ya, jabarannya anak-anak. Tadi ada 12, ini definisi dari identifikasi transaksi. Di dalam siklus akuntansi, identifikasi transaksi merupakan langkah awal yang harus dilakukan, yaitu untuk mencari tahu transaksi apa saja yang telah berlangsung selama periode tersebut. Pemasukan pembukanya 1 bulan, periode tersebut periode 1 bulan. Dari faktur dikumpulkan tanggal mulai, misalkan dalam hari sekarang tanggal 21, berarti nerimanya tanggal 19 dan ditulis tanggal 19. PBF nya mana saja, obatnya apa aja, jumlah rupiahnya langsung. Akhir bukan akan ketahuan jumlah yang dikeluarkan itu dengan pemasukan omset selama 1 bulan berapa. Kalau selisih lebih besar dari pengeluarannya, berarti kamu di apotek bukan merugi, harus diperbaiki di bulan berikutnya agar ordernya tidak terlalu banyak. Ini pemindahan buku transaksi. Langkah kedua merupakan langkah pemindahan buku transaksi. Di sini dikatakan bahwa jurnal merupakan aktivitas meringkas dan mencatat transaksi perusahaan berdasarkan dokumen dari dokumen dasar ke dokumen. Kalau buku kamu itu dokumen dasar yang dicatat oleh kalian tuh. Berikutnya akan dirubah, dipindah ke buku jurnal dan seterusnya. Lalu neraca saldo dari kedua itu akan diperoleh mengecek kesamaan debit dan kredit. Anak, untuk kegiatan debit kredit itu pada akhir harus tersisa 0 ya, nominal saldo bukti sisi debit harus seimbang. Tadi saya katakan 0, seimbang ya. Cara membuat neraca saldo sangatlah mudah. Kamu hanya perlu mengutip atau menyalin saldo semua akun yang ada di dalam buku besar. Ini kemennya anak-anak akun ya, maksudnya kalau di kita ya farmasi itu ya faktur itu. Ini saya ngutip dari berbagai sumber ekonomi bisnis, jadi pengirimannya, penjelasannya semua pakai akun ya. Lalu pencatatan dan pemindahan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian harus sesuai dengan debit dan kreditnya. Di sini katakan agar bisa lebih memahami masalah koreksi kesalahan penjurnalan, penyesuaian aset tetap, penyesuaian sewa yang dibayar, dan seterusnya. Pendataan diterima di muka yang hapus menjadi pendapatan jasa sesuai produk jasa yang telah dijual. Kalau kamu bukan produk jasa, nah produk hasil pelayanan, kamu menjual obat, kamu menerima obat, kamu beli obat, kamu order, kamu jual, bisa sembuh, jasanya ya kesembuhannya. Berikutnya pembuatan neraca saldo. Tadi dikatakan neraca saldo gampang membuatnya. Nah, neraca saldo merupakan sumber data dasar yang dibutuhkan dalam menyusun laporan keuangan. Poin-poinnya yang telah dijabarkan sebelumnya dirinci satu persatu agar nilai saldo perlu disesuaikan kembali dengan menyusun atau membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Ini kalau kamu tidak sama selisih walaupun 150 rupiah, kamu disuruh nyari apa penyebabnya. Kelihatannya nyalin, tapi kamu kalau nyalinnya salah, ngerubah semua anak-anak. Nah, ini harus disesuaikan. Berikutnya, ini laporan penguangan yang harus lebih hati-hati mengetahui rugi laba, perubahan modal. Akun yang terdapat dari neraca saldo setelah penyesuaian akan dipindah ke laporan keuangan.